Memasuki 2 hari bulan suci Ramadan, Dude Harlino yang sedang break syuting sinetron Sakinah Bersamamu menyempatkan menjalankan ibadah sholat Isya dan Taraweh di masjid di dekat rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, sejak malam pertama bulan Ramadan, pemeran Zaki itu memang telah berniat tak ingin absen mengikuti sholat Taraweh. Namun meski Alisa tak bisa bersama menjalankan ibadah Taraweh di masjid bersamanya karena harus menjaga anak yang masih berusia 4 bulan, Dude dan Alisa kerap melaksanakan sholat malam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silat. Saat ini saya akan menuju masjid dekat rumah untuk menjalankan sholat Isya berjamaah dan sholat Taraweh di malam ketiga di bulan suci Ramadan ini. Kita lihat sama-sama bagaimana suasana di masjid malam ini. Yuk. Ayo sholat, ayo sholat, yuk ayo kita bertaubat bila kau ingin selamat dunia. Tahun lalu kita bareng. Memang tahun ini karena ada anak, ya kan. Jadi memang anak masih terlalu kecil untuk dibawa ke masjid. Tarawih itu kan boleh di masjid, boleh juga di rumah. Kenapa saya ke masjid? Memang yang sekaligus sebenarnya adalah menjalankan sholat Isya berjamaahnya itu di masjid. Di rumah ketika malam hari sholat sunnah itu biasa bersama istri juga. Misalnya witir, ya kan, sholat malam. Sholat sunnah yang lain itu bisa bersama istri di rumah. Jadi tetap ada sholat berjamaahnya, tapi ada juga di masjidnya gitu. Tak hanya memanggil dengan panggilan kakak kepada Dude sang suami, Alisa juga membawa panggilan itu ke dalam sinetron Sakinah Bersamamu. Meski saat ini telah berstatus sebagai suami istri, namun panggilan kakak kepada Dude Harlino masih tak bisa dihilangkan oleh Alisa Subandono. Dude sendiri teringat belasan tahun lalu perkenalan mereka di dunia sinetron memang telah dibatasi perbedaan usia cukup jauh, yaitu 11 tahun, di mana Alisa masih duduk di bangku SMP, sementara Dude sudah lulus kuliah. Namun hingga akhirnya mereka berjodoh dan menikah, Alisa tetap memanggil Dude dengan panggilan kakak, hingga dibawanya dalam dialog di dalam sinetron Sakinah Bersamamu, di mana Dude dan Alisa memang dipasangkan sebagai suami istri. Kak, tapi kakak janji ya. Apa? Jangan pernah bohongin aku. Iya sayang. Kakak janji. Kakak nggak akan pernah bohongin kamu. Kamu juga harus janji sama kakak. Kamu nggak boleh sampai nggak percaya sama kakak. Iya, aku janji. Jadi Ica itu manggil saya kakak itu dari kita bertemu sekitar 11 tahun yang lalu. Itu dari Ica masih SMP saat itu. Kenapa manggilnya kak? Nah ini yang menarik kan. Karena usianya beda jauh, Ilham. Ya kan? Karena saya sama Ica beda 11 tahun. Waktu syuting sama Ica masih SMP, saya sudah lulus kuliah saat itu. Jadi dia manggilnya memang kak. Nah setelah menikah masih terbawalah panggilan itu sampai sekarang. Karena buat saya begini sih, Ica manggil saya apapun yang dia nyaman. Kalau dia nyaman yang manggil kak, ya panggilannya seperti itu. Dikaitkan dengan sinetron, ya. Jadi peran di sinetron memang kita sebagai suami istri berdua. Saya tanya Ica nyamannya manggil apa? Gitu. Kalau aku kamu itu bukan kita, gitu kan. Nah pada saat itu kita bicara sama direkturnya, kemudian diperbolehkan dia pakai kak aja kan. Betul, itu ide dari saya sama Ica gitu ya. Kemudian diizinkan oleh direkturnya dan sampailah gitu kita akhirnya dalam perannya kita juga memanggilnya kak gitu. Ica-nya manggil kak saya. Di dalam peran saya manggilnya Riri. Di dalam kehidupan asli saya manggilnya Ica. Jadi gitu. Lewat perannya sebagai Riri dan Zaki dalam sinetron Sakinah Bersamamu, Dude dan Alisa pun tak sungkan memperlihatkan adegan yang mesra. Statusnya sebagai suami istri membuat mereka tak lagi canggung memerankan perannya sebagai sepasang suami istri. Tak hanya memperlihatkan perhatian dan cintanya dalam sinetron, dalam kehidupan nyata, Dude juga begitu memiliki perhatian dan pengertian yang besar kepada Ica. Kepada Ica, Dude pun tak mengharuskan sang istri berpuasa, mengingat Alisa sedang menyusui Rendra, buah hatinya yang masih berusia 4 bulan. Memang 1-2 hari ini Ica belum berpuasa. Karena kita
lagi melihat anak sekarang umur 4 bulan itu menyusuinya lebih banyak gitu ya. Jadi secara frekuensi lebih sering. Jadi kalau saya melihat sama Ica, dari berat badannya juga naiknya lebih cepat gitu kan. Jadi kita coba atur bagaimana supaya tidak mengganggu asupan makanan dia, tapi Ica bisa tetap beribadah. Ibu menyusui dipersilahkan untuk membayar fidyah misalnya sebagai pengganti. Kehidupan dunia dan akhirat bagaikan mata rantai yang tak terpisahkan. Kehidupan dunia harus dinikmati sebagai rahmat Allah dan dijadikan persiapan untuk menuju kehidupan yang hakiki, yakni akhirat. Sahur, sekarang lagi sahur bareng-bareng sama keluarga. Ikutin terus yuk. Yuk. Ramadan dan Syahdu rupanya menguak kisah tradisi unik Prilly Latukonsina setiap kali menyambut bulan puasa tiba. Pemandangan seperti inilah yang secara eksklusif terbingkai oleh kamera tim Hotshot pada momen hari pertama menyambut puasa kemarin. Dini hari kemarin, meski didera lelah akibat kesibukan syuting sinetron stripping Ganteng-Ganteng Serigala yang padat, tapi Prilly berusaha keras menyempatkan diri menjalani sahur bersama di rumah kakek dan neneknya di kawasan Tangerang. Pasalnya sesuai tradisi, Prilly harus menghadiri acara makan sahur bersama keluarga besarnya di rumah kakek dan neneknya tercinta. Sahur emang kita tiap tahun kayak gini, kalau setelah sahur itu bareng-bareng sama keluarga besar, bukan keluarga inti aja, tapi sama opa, oma, tante, om, sepupu semuanya gitu. Ya pemirsa, aku sahur dulu ya, sama-sama. Ayo mak. Mengejutkan tapi ini fakta. Kerap terlihat menjaga makanan bertabur menu diet, tapi menu hari pertama sahur Prilly bersama keluarganya kemarin justru jauh dari menu diet. Prilly tidak hanya berani memakan nasi putih, tapi juga menyantap dengan lahap menu soto, daging empal, lengkap dengan ayam goreng tanpa merasa bersalah. Padahal sebelumnya, Prilly tidak hanya berusaha keras membentuk penampilan tubuhnya dengan olahraga ketat, tapi juga sederet menu nasi beras merah dan sederet bahan makanan yang mengandung unsur diet seperti berikut ini. Padahal menu makanan aku biasa aja. Ini aku makan, ini mah, nah. Sebenarnya aku udah nggak terlalu diet banget sekarang, cuma nasinya aja sih diganti sama nasi merah. Terus dulu kan aku tuh makan bener-bener rebus-rebusan banget. Sekarang aku tumis-tumisan makan, tapi minyaknya olive oil tuh. Ini kan ditumis, tapi minyaknya minyak olive oil, jadi nggak bikin gendut. Aku suka banget sama tahu, jadi aku bawa semur tahu tuh. Ini ada. Sebenarnya menu makanan aku sama aja sih normal, tapi bahan-bahannya diganti sama bahan-bahan untuk diet. Oh, pakai nasi merah, cemilan-cemilan apa sih gandum gitu, cemilan gandum. Terus ada cemilan diet juga di sini yang lemaknya cuma dikit. Ada jus tuh, ini jus. Memang olahraga ini kan cuma 20 menit, jadi iya 20 menit itu dimaksimalin pakai alat-alat ini supaya pembakaran lebih ini ya, lebih maksimal pembakaran lemak. Pakai listrik. Gitu. Susah ya punya badan bagus. Di strum dulu saya. Ready and go. Oke, begitu lagi, up, tahan, begitu lagi. Oke, let's. Ready and go. Terus tahan, pukulnya jangan terlalu maju. Oke, rest, naik. Usai nanti jangan terlalu maju. Ready and go. Oke, sekali lagi, terus tahan. Oke, rest. 2. Oke, ready, go. Oke, cepat. Oke, rest. 1 lagi. Ready and go. Oke, cepat. Oke, rest. Jangan terlalu nunduk. Yo, ready and go. Oke, coba squeeze perutnya. Tahan. Oke, rest. And go. Terus squeeze perutnya. Tahan. Oke, rest. 2. Lagi. Ready and go. Terus. Oke, rest. Kita cuma giniin tangan aja itu rasanya capek banget karena tangan kita disetrum, digeterin gitu, jadi rasanya tuh kayak angkat beban gitu. Jadi capek banget.
Tapi uniknya ketika memasuki hari pertama Ramadan, mengapa Prilly yang bahkan sempat jatuh sakit akibat melakoni diet ekstrim justru melanggar pantangan makanan sehatnya sendiri? Ada apa dengan Prilly? Usut punya usut, rupanya Prilly tak tahan dengan godaan masakan sang nenek yang nikmat menggoyang lidah. Semuanya suka, kira ayam goreng bukan? Semua suka kalau di rumah Oma karena enak semua. Sudah menjadi tradisi keluarga kami. Saya dan anak cucu semua setiap puasa pertama selalu kumpul. Sahur pertama, buka bersama. Selalu setiap tahun. Untuk meningkatkan tali silaturahim. Itu yang kami tanamkan kepada anak-anak untuk seterusnya. Jadi kebiasaan itu tertanam kepada anak-anak. Ketika mereka sudah punya anak cucu, mereka pun juga punya kewajiban untuk mengumpulkan anak cucunya mereka. Di dera kesibukan syuting yang begitu padat diwarnai keharusan aksi laga, mungkinkah Prilly ingin menjaga ibadah puasanya dengan tak lagi menjalani aksi diet? Bukan mentang-mentang bulan puasa terus mengurangi pekerjaan, nggak sih, sama aja, sama kayak biasa aja. Aku sih nggak pernah konsumsi vitamin ya, karena aku nggak suka minum vitamin, nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah sih kuat-kuat aja tanpa vitamin. Karena kalau asupan makanannya udah bergizi, kayaknya vitamin nggak perlu lagi. Pemirsa Hotshot, makasih ya udah ikutin sahur pertama aku keluarga. Semoga kalian lancar juga sahur sama keluarga kalian. Terus selamat menunaikan ibadah puasa. Di tengah kesibukan syuting sinetron Samson dan Dahlia, Handika Pratama berusaha agar sahur di hari pertama puasa bisa dilewatinya bersama keluarga. Tak pelak, suasana penuh kehangatan dan keakraban pun mencuat di tengah keasyikannya menikmati sahur bersama orang-orang tercinta. Dan benarkah kesan indahnya sahur bersama keluarga membuat Handika berkomitmen agar selalu bisa menikmati sahur bersama keluarga? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.